dari kelas 5 Ekonomi Syariah D dengan NIM 2241102014143. Di sini saya akan menjelaskan landasan pembangunan industri. Landasan pembangunan industri adalah faktor-faktor atau dasar-dasar ataupun langkah awal untuk membangun sebuah sektor industri di suatu negara. Jadi membangun suatu industri itu ada 8 faktor atau 8 dasar. Yang pertama ada sumber daya alam. Sangat jelas kita membutuhkan sumber daya alam yang sangat memadai atau yang sangat mencukupi untuk mendirikan sebuah industri. Setelah sumber daya alam tercukupi atau memenuhi, kita selanjutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja sangat dibutuhkan karena untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Yang selanjutnya atau yang nomor 3 adalah modal. Kenapa kita memerlukan modal? Karena sesuatu itu harus didasari dengan modal. Seorang pebisnis atau pengusaha pasti diawali dengan modal. Yang selanjutnya ada teknologi. Kita sebagai zaman yang modern itu sangat memerlukan teknologi untuk kemajuan industri kita. Yang selanjutnya ada infrastruktur. Infrastruktur harus memadai, baik itu pelabuhan atau itu jalan ataupun yang lainnya. Infrastruktur harus memadai. Yang selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Kita membangun sebuah industri harus berizinkan pemerintah, harus dengan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan di undang-undang pemerintah tersebut. Yang selanjutnya atau yang paling terakhir adalah lingkungan bisnis. Kita harus berada di lingkungan bisnis yang bersih dari korupsi. Kita harus di lingkungan bisnis yang sangat terjaga dengan kealamiannya. Setelah kita tadi membahas tentang faktor-faktor atau dasar-dasar untuk membangun sebuah industri, selanjutnya kita harus membahas tentang tujuan untuk membangun industri tersebut. Yang pertama ada diversifikasi ekonomi. Kenapa saya bilang diversifikasi ekonomi? Karena untuk membangun sebuah industri, kita tidak bisa tergantung kepada orang lain. Kita harus mengandalkan diri kita terlebih dahulu, harus memaksimalkan kemampuan kita. Yang selanjutnya ada meningkatkan nilai tambah produk. Mengapa kita mencantumkan tujuan tersebut adalah untuk mengelola bahan mentah menjadi bahan yang siap produk atau bahan yang siap kita jual atau bahan yang siap kita pasarkan. Yang selanjutnya ada meningkatkan daya saing produk. Apakah produk kita dapat bersaing di pasar-pasar yang di situ banyak produk-produk dari orang lain. Yang selanjutnya adalah meningkatkan teknologi. Kenapa saya bilang meningkatkan teknologi? Meningkatkan teknologi sangat perlu di zaman atau di era sekarang ini. Setelah tadi kita membahas tentang tujuan untuk membangun sebuah industri, kita tidak bisa mengesampingkan atau kita tidak bisa mengabaikan tentang hambatan yang akan kita lalui untuk membangun sebuah industri. Yang pertama ada hambatan tentang infrastruktur. Kenapa saya bilang infrastruktur sangat penting? Saya sangat yakin setelah kita membangun perindustrian atau sebuah industri, pasti kita membangun di lahan yang sangat besar. Infrastruktur belum memadai atau belum membaik atau belum bisa dikatakan mencukupi untuk keperluan sebuah industri. Yang selanjutnya adalah hambatan tentang teknologi. Yang kita tahu di Indonesia sendiri sangat kurang teknologi, atau sebenarnya teknologi sudah mencukupi tetapi kita belum bisa mandiri situ. Yang selanjutnya adalah keterbatasan tentang teknologi. Teknologi di Indonesia mungkin sudah sangat mencukupi, mungkin sudah sangat mumpuni, tetapi dari kita kurang memanfaatkan teknologi tersebut. Makanya hambatan tersebut sangat mungkin terjadi ketika kita membangun sebuah industri. Yang selanjutnya ada kualitas tenaga kerja. Kita bisa lihat sendiri di luar sana banyak sekali pengangguran, tetapi mereka tidak membaiki kualitas kerja mereka atau kualitas diri mereka
untuk sebuah pekerjaan agar kita bisa merekrutnya dipekerjakan di sebuah industri. Yang selanjutnya ada persaingan global. Persaingan global sangat kuat. Negara-negara luar negeri atau negara-negara di Asia, Eropa, bahkan di seluruh dunia itu persaingannya sangat kuat di sebagai sektor industri. Yang selanjutnya ada perubahan iklim. Setelah kita tahu semuanya hambatan, selanjutnya yang paling terakhir adalah perubahan iklim. Perubahan iklim di Indonesia tidak bisa kita tebak, tidak bisa kita rencanakan, tetapi perubahan iklim adalah sangat nyata dan terjadi di Indonesia. Bahkan perubahan iklim pada era sekarang tidak bisa ditebak oleh BMKG ataupun yang lainnya. Mungkin hanya itu. Informasi lebih lanjutnya kita bisa mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Itu yang hanya bisa saya bahas di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mengakhiri pada video ini, saya atas nama Adi Busairi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.